pagi teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat ya di masa pandemi ini. Oke, sekarang kita akan masuk di praktikum analgetik ya. Dan sebelumnya, Adris tahu dulu apa itu analgetik ya. Apa itu analgetik? Analgetik adalah sediaan obat yang memiliki efek untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri gitu ya. Nah, dalam pengujian farmakologi banyak sekali metode analgetik yang bisa kita gunakan. Tapi dalam hal ini kita akan menggunakan metode rangsang kimia, ya. Kenapa kita menggunakan metode rangsang kimia? Kalau ada dilihat di sini sediaan ujinya dan bahan ujinya, ini ada asam asetat, ya. Ini kan adalah suatu zat kimia. Nah, ini digunakan untuk merangsang nyeri, gitu ya. Jadi kita gunakan asam asetat sebagai induksi nyerinya. Dengan demikian untuk metode analgetiknya kita gunakan metode rangsang kimia. Nah, untuk cara bagaimana mekanisme kerjanya nanti kalian silakan bahas di laporan ya untuk mekanisme kerja asam asetat. Berikutnya di sini juga ada bahan uji yang kita gunakan, gitu ya. Yang pertama ada kontrol positif yaitu asam mefenama. Nah, kenapa namanya kontrol positif atau kontrol obat? Karena pada kontrol positif atau kontrol obat ini adalah kelompok yang diberikan sediaan uji yang sudah terbukti secara klinis memberikan efek analgetik. Ya, jadi asam mefenamat kan sudah terbukti ya secara klinis digunakan pada manusia juga untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian ada kontrol negatif, kita gunakan di sini adalah CMC 0,5%. Nah, kenapa CMC dikatakan sebagai kontrol negatif? Karena dia ini merupakan kontrol tanpa obat atau kelompok yang tidak memiliki efek farmakologis. Jadi kalau di dalam pembuatan obat ini digunakan sebagai suspending agent ya, tidak memiliki efek farmakologis. Berikutnya ada 3 sediaan uji. Ada dosis 1, 2, dan 3. Jadi ketiganya ini digunakan berdasarkan dosisnya ya. Jadi dalam farmakologi kita biasanya menggunakan variasi dosis untuk membandingkan manakah yang efektif ya. Jadi kalau yang paling bagus harusnya mereka memberikan efek sama seperti kontrol positif. Kalau dia jelek berarti dia sebanding dengan kontrol negatif. Dia jadi ini peran dari kontrol. Nah, kemudian kita juga ada kapas di sini dan juga ada alkohol 70%. Nanti digunakan untuk mengolesi sebelum kita injeksi atau ya injeksi ya, dalam hal ini untuk injeksi intraperitoneum asam asetat. Nah, dia juga perlu tahu kita gunakan juga di sini ada 2 squid ya. Bedanya apa di sini? Satu sonde oral atau sonde lambung, satunya itu squid injeksi. Bedanya di mana? Kalau kita lihat ya bedanya di bagian ujungnya ya. Jelas kalau yang oral ini tumpul. Ya, digunakan untuk memasukkan sediaan uji ke dalam saluran cerna dari ruang uji. Sedangkan kalau yang ini squid injeksi jelas tajam ya, seperti alat suntik ya. Ini memang alat suntik ini. Jadi jangan sampai kalian keliru. Ya, ini ada perbedaannya. Oke, nah kita akan masuk ke preparasi atau cara kerjanya. Jadi cara kerja untuk analgetik yang pertama, semua hewan uji akan diberikan masing-masing sediaan uji. Kita gunakan di sini ada mencit ya, ada mencit, ada 5 ekor mencit di sini. Setiap mencit akan diberikan sediaan uji yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau mencit nomor 1 diberikannya kontrol positif. Mencit nomor 2 kontrol negatif, yang ketiga dosis 1, 4, 5. Jadi berbeda-beda tiap perlakuan di dalam satu kelompok ini. Ya. Nah, kemudian setelah kita berikan sediaan uji 15 menit kemudian, sediaan ujinya ini diberikan secara oral ya. Jadi oral dimasukkan di dalam mulut ya, menggunakan senda oral tadi. Setelah itu 15 menit kemudian baru kita gunakan ini asam asetat sebagai induksi nyeri untuk merangsang nyerinya. Kemudian kita melihat geliatnya. Nah, untuk lebih lanjut akan dijelaskan bagaimana preparasinya oleh Ibu Dwi. Selamat menikmati. Oke, mari kita mulai prakteknya. Tadi Bu Ismi menyampaikan pertama kali mencit kita berikan obat oralnya dulu. Jadi di sini ada 5 mencit. Harusnya kalau untuk percobaan kita nggak cukup dengan 5 mencit ini ya adik-adik ya. Jadi dalam satu kelompok itu minimal 4 replikasi, minimal 4 hewan uji. Untuk apa? Agar data yang kita berikan, data yang kita dapatkan dari hasil uji itu valid. Nah, coba kita kasih
Dari yang nomor satu diberikan apa Bu Ismi? Contoh positif aja. Kontra positif ya. Yang nomor satu kita berikan asam mefenamat, di mana kita tahu bahwa asam mefenamat itu memiliki efek analgetik. Nah, untuk dosisnya kita sudah hitung ya. Jadi dosis mulai dari dosis manusia kemudian kita konversikan ke dosis hewan uji. Karena ini sediaannya suspensi, maka setiap kali mau oral kita harus kocok dahulu ya agar terdistribusi dosisnya. Nah, cara mengadnya adik ya. Bagaimana cara mengoralkan? Masukkan dulu sonde oral secara tegak lurus ya. Kemudian kita paskan sampai dengan esofagus sondenya. Kita masukkan pelan-pelan obatnya. Nah, sudah. Nah, ini nanti kita tunggu 15 menit sebelum kita induksi dengan asam astat. Nah, setelah 15 menit berlalu dari oral yang pertama tadi, kita akan menginduksikan rasa nyeri berupa pemberian rasa nyeri dengan rangsang kimia. Kita gunakan asam astat ya. Melalui apa kita induksikan? Intraperitoneal. Nah, sebelum kita menyuntik hewan uji seperti halnya kita menyuntik pada manusia ya, kita olesi dulu kapas bagian yang mau disuntik ya. IP itu bagian mana sih Bu kalau intraperitoneal? Iya, IP bagian rongga peritoneum, rongga perut. Nah, letaknya di mana? Letaknya di daerah perut ya. Nah, perlu diketahui. Jadi kita harus bisa memisahkan, membedakan mana bagian perut yang akan disuntik. Nah, coba kita tarik garis sagittal. Nah, kalian jangan menyuntikkan di tengah sini pas ya. Kemudian jangan terlalu ke atas. Kalian nanti bisa menusuk organ jantung. Kemudian jangan terlalu ke bawah juga karena kalian bisa menusuk kandung kemih. Nah, di mana letaknya sebenarnya pasnya? Sebenarnya kalau mau diukur menyerong 1 cm dari ujung paha. Tetapi lagi artis aja deh ya. Jadi kita bisa menyuntikkan. Lihat posisi jarumnya ya, sebentar. Oke, ini pegangnya biar ya, enak dulu ya. Ini kan mencit ya, jadi kalau dipegangnya nggak pas nanti dia bisa bergerak. Kita harus bisa menguasai pergerakannya, gitu ya adik-adik. Posisi jarumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudutnya 45 derajat ya, sepertinya ya. Jadi nggak tegak lurus ya. Jangan terburu-buru masukkan zatnya agar tidak terlalu kesakitan ya mencitnya ya. Pelan-pelan saja. Nah, sampai habis. Kita tunggu sampai Timbul geliat ya. timbul geliatnya. Jadi percobaan ini kita mulai sekarang untuk melihat atau mengamati jumlah geliatnya. Jadi ini kita hitung sebagai 0 menit setelah kita berikan induksi. Nah, berapa lama kita mengukur jumlah geliatnya? Biasanya sekitar tiap 5 menit tiap 5 menit sekitar ya, jadi 1 jam ya. 5 menit selama 1 jam. Jadi adik-adik kalau membuat geliat selama 1 jam misalnya ya, berarti tiap 5 menit kita hitung berapa jumlah geliatnya. Jadi 5, 10, 15 sampai ke 60 menit gitu ya, untuk menghitung jumlah geliatnya. Oh ya, geliat itu apa sih? Kalau kita lihat di sini untuk geliatnya, kalau dalam buku petunjuknya juga sudah jelaskan ya bahwa tanda-tanda geliat adalah perutnya itu kejang atau kakinya ditarik ke belakang. Nah, jadi biasanya sih kalau untuk lebih mudahnya melihatnya dari jumlah berapa dia menarik kakinya ke belakang gitu ya untuk melihat geliatnya.
ditunggu ya ini. Nanti kalau sudah selesai menghitung jumlah geliat sampai ke T60, nanti Dede akan menghitung persentase daya analgetiknya. Rumusnya sudah ada di buku petunjuk praktikum. Nanti bisa kalian lihat di situ. Gitu ya Bu Dwi. Ada lagi Bu Dwi untuk tambahannya? Oh ya, prinsipnya bagaimana untuk menilai efek geliat suatu obat? Tadi kan kita melihat rasa sakit oleh hewan uji ditunjukkan dengan jumlah geliat. Nah, semakin banyak jumlah geliat itu menandakan bahwa dia semakin sakit. Nah, kita tahu bahwa analgetik adalah obat yang dapat mengurangi rasa nyeri. Nah, kalau dia efektif mengurangi rasa nyeri, artinya dia akan menurunkan jumlah geliat pada mencit. Jadi semakin sedikit jumlah geliatnya, artinya semakin tinggi, ya semakin besar efek suatu obat. Ya, kita lihat dan kita amati ya Bu, jumlah geliatnya. Oke, sekarang kita lihat ya, mencitnya sudah mulai mengalami geliat tidak? Nah, kalau Dede lihat di sini, ya, nah ini sudah mulai dia menarik kakinya ke belakang nih, ya. Nah, ini menunjukkan adanya geliat yang terjadi pada hewan uji. Nah, jadi nanti ketika ada yang menghitung, ketika sudah diinjeksi dengan asam asetat, langsung nyalakan stopwatchnya, dihitung mulai 0 detik ya. Lalu setelah itu amati berapa jumlah geliatnya tiap 5 menit. Jadi selama 5 menit ada hitung jumlah geliatnya apakah sudah 2 kali, 3 sampai nanti menit ke-5. Setelah itu nanti hitung totalnya jumlah geliatnya berapa menit ke-5 itu, lalu mulai lagi yang untuk 10, 15 dan seterusnya. Jadi stopwatch tetap terus berjalan. Adik-adik yang harus menghitung dengan cepat gitu ya. Jumlah geliatnya per 5 menit selama 1 jam. Oke, kita lihat lagi ya jumlah geliatnya bagaimana untuk mencitnya. Jadi tadi geliatnya bisa diamati dengan kakinya mencit ditarik ke belakang.